Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Oke, bahasa Ibrani-nya menghasut di sana adalah shut ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, jadi yang dipermasalahkan itu apakah iblis atau Tuhan sebenarnya yang Di tengah banyaknya pertanyaan tentang iman dan pergumulan hidup, kita sering bertanya, masihkah ada harapan? Dalam video ini, dengarkan jawaban Elia Miron yang sederhana, namun penuh kuasa firman Tuhan, jawaban yang telah menguatkan iman banyak orang. Mari buka hati, dan biarkan kebenaran Tuhan meneguhkan langkah kita hari ini. Halo semua, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi malam ini. Kita mau belajar seperti biasanya. Silakan Nal. Shalom. Halo, shalom bro, Agelia. Ya. Ada suaranya. Mau tanya apa Pak? Ini pengen nanya nih. Ya, Pak. Saya pernah ditanya sama teman Muslim, dia tanya ada 2 ayat Alkitab itu peristiwanya memang sama atau enggak ya, di 2 Samuel 24 ayat 1 sama di 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 2 Samuel berapa? 2 Samuel 24 ayat 1 itu kisah Daud yang dihasut sama 1 Tawarik 21 ayat 1. Itu kisahnya sama atau Itu paralel sih harusnya ya. paralel ya? Maksudnya kisahnya berbeda ininya, waktunya atau gimana? 2 Samuel 24 ayat 1 sama 1 Tawarik 21 1 Tawarik 21 ayat 1. Oke. Itu kisah tentang Daud. Oke. Jadi saya ditanya sama teman Muslim, itu kan di 2 peristiwa itu kan satu kesaksian itu dia menceritakan kalau itu Tuhan yang murka dan menghasut Daud, satunya itu iblis. Pertanyaan saya, di itu peristiwanya sama atau enggak? Kalau memang sama, kenapa ada 2 ini yang berbeda yang menghasut? Itu gitu sih Bro Elia. Bangkitlah 2 Samuel 24 ayat. Bangkitlah Tuhan. Oke. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Oke, bahasa Ibrani-nya menghasut di sana adalah shut ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, jadi yang dipermasalahkan itu apakah iblis atau Tuhan sebenarnya yang apa? Oke, nah jadi begini. Ini sebenarnya perbedaan sudut pandang karena gini bro. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan bahwa iblis itu tahu sebenarnya sensus itu tidak menyenangkan hati Tuhan, maka ia juga menghasut Daud untuk melakukannya. Berarti apakah yang satu Tuhan itu menyuruh, sedangkan di lain hal dalam Tawarik itu setan yang menyuruh, tapi apakah ini bertentangan? Tidak. Karena sudut pandang penulis itu berbeda. Sudut pandang penulis dari Samuel itu adalah tentang bagaimana Daud itu mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi di dalam 1 Tawarik itu tentang bahwa Daud itu tidak taat. Maka ketidaktaatannya itu yang menimbulkan kekacauan dalam peristiwa itu, maka penulis surat Tawarik menyebutnya sebagai iblis. Karena apa? Karena ada ujian yang mau dibawa di sana. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7,
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengoceh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi memang Tuhan dalam hal ini memang mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji Daud. Karena alhasilnya Daud itu tidak taat dalam hal ini. Jadi itu hanya perbedaan sudut pandang penulis aja lah ya. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi Gitu ya. maksudnya di situ ceritanya konteksnya itu kayak Raja Daud itu diuji gitu ya. Betul. Ya, jadi itu tentang pengujian. Oke. Oke gitu aja sih Bro Elia. Jelas ini soalnya kemarin saya nanya ke ada salah satu ini juga live itu kurang jelas aja sih penjelasannya. Ini baru Sama jelas. seperti misalnya ini, umur Ahazia itu berapa sebenarnya menjabat sebagai raja. Nah itu kan sudut pandang yang berbeda. Bukan berarti jadi Iya. salah atau bertentangan gitu. Nah hal ini juga begitu. Ya, Oke. karena poin yang harus Jelas. kita garis bawahi itu adalah responnya Daud bagaimana. Kalau responnya benar, nah aturannya satu suara. Tapi karena responnya berantakan, maka penulis Tawarik itu menulisnya menurut responnya yang berantakan itu. Oke, siap. Ya. Paham. Oke. Thank you, jelas banget nih Bro Ilya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada ya? Nggak ada sih, sementara nggak ada. Nanti live selanjutnya kalau ada pertanyaan saya Oke, masuk ya. God bless. Oke, Lanjut. thank you. Silakan, God bless. Michael. Halo, Michael. Shalom, Ya, Salve. silakan. Di sini saya nggak ada debat atau gimana ya. Saya dari gereja Katolik. Saya cuma ingin bertanya kepada Kak Elia atau Bang Elia, maaf. Saya ingin bertanya, kan ini kan Kak Elia dari gereja Protestan. Ya, betul. Betul. Saya ingin bertanya tentang Bunda Maria. Boleh? Ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah Kak Elia itu menganggap Maria itu sebagai ibu Yesus seperti dalam gereja Katolik, yaitu sebagai Theotokos, atau dalam gereja Ortodoks Timur atau Yunani, Ortodoks Timur atau Yunani, kurang tahu saya, tapi itu disebut sebagai Theotokos atau yang melahirkan Allah. Benar gak, Kak? Ya. Nah, di situ saya ingin bertanya, apakah Kak Elia bersependapat dengan gereja Katolik bahwa Maria adalah seorang ibu yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga sebagai Bunda Allah atau disebut sebagai Santa Maria Bunda Allah dalam gereja Katolik? Apakah Kak Elia itu menganggap bahwa Maria itu juga sebagai ibu Tuhan kita yang tidak bercela serta tidak bernoda atau disebut sebagai tidak berdosa? Apakah Ella menganggap Maria itu Saya nggak percaya kalau Maria nggak berdosa. Dia tetap berdosa. Tetapi ketika dia dikandung, permasalahan yang mau kamu tanyakan, kamu percaya Bunda Maria itu Theotokos atau Kristotokos? Saya percaya dia Theotokos. Karena yang dilahirkan Maria bukan kodrat, tetapi pribadi. Dan pribadi yang dilahirkan itu kodratnya adalah yang ilahi dan yang insani. Jadi saya percaya bahwa Maria itu adalah sang Theotokos. Tapi saya tidak percaya bahwa Maria tidak punya dosa asal. Kalau Maria tidak punya dosa asal, berarti sampai ke Adam pun tidak akan ada dosa asal. Ya, saya lebih mengikuti pandangan gereja Ortodoks Yunani dalam hal keberdosaan Maria ya. Saya percaya Maria tetap punya dosa, tetapi ketika dia itu mengandung Kristus yang dikandung dari of Holy Spirit, bukan from. Ingat, of Holy Spirit, bukan from Holy Spirit. Dia dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka yang lahir secara daging itu juga kudus. Gitu. Itu pandangan yang saya anut ya. Oke, boleh saya potong? Ya, silakan. Nah, di sini kan diambil pada Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Begini bunyinya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu."
dan sejak saat itu muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Oke. Itu pendapat Kak Elia gimana itu? Ya kayak masalah ibu itu kan hanya tentang ibu dan anak. Apa yang mau dipertanyakan dari ayat ini? Nggak ada yang weird dengan ayat ini. Ketika Yesus melihat ibunya, ya ibunya memang ibunya karena secara insani daging dan darah Kristus dari Maria. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya Kristus kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya menerima dia dalam rumahnya. Betul. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan inilah ibumu? Karena Kristus yang sulung dalam dalam kodratnya sebagai manusia. Kolose 1 ayat 18. Dia yang sulung, maka di dalam yang sulung itu kita mengambil bagian di dalam dia. Makanya dalam Galatia 3 ayat 29, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Artinya melalui Kristus, melalui rahmat kita yang datang dari Kristus, maka kita berhak mengklaim apa yang Kristus klaim dalam keadaannya sebagai manusia. Termasuk Bunda Maria yang adalah bundanya Kristus. Bundanya Tuhan Yesus. Gitu. Ya memang kita menghormati Bunda Maria. Makanya saya juga kalau ada protestan-protestan yang menjelek-jelekkan Maria tuh saya nggak suka. Tapi mengenai pandangan saya tentang Bunda Maria itu yang ada yang mengatakan dia tidak berdosa, saya tetap percaya dia tetap punya dosa asal. Makanya dia katakan, "Ya Allah, juru selamatku." Kalau misalnya dia memang tidak berdosa, untuk apa Bunda Maria mengatakan "Ya Allah, juru selamatku" dalam Lukas 1 itu? Nyanyian pujiannya dia. Ya tapi ya itu tentang penafsiran ya. Anda tidak sepakat dengan saya silahkan, itu urusan Anda. Anda sepakat dengan saya ya silahkan juga. Ya tapi itulah. Saya sepakat. Gitu. Ya. Satu lagi boleh saya tanya? Ya silakan. Tentang patung, boleh kan? Apa yang mau tanya dari patung? Kalau tentang patung Maria itu menurut kalian itu berlebihan apa tidak? Atau mempunyai gelar juga? Nggak masalah, mau dia patung apa kayak. Patung itu dalam gereja Katolik itu tidak disembah. Patung itu adalah teologi dalam ukiran, sama seperti ikon, teologi dalam warna. Jadi melalui patung-patung itu kita bisa melihat teologi itu hidup di dalam karya. Sama seperti di ikon, teologi itu hidup di dalam warna. Itu hanya mediasi saja, caranya saja mengekspresikan apa yang diimani. Jadi ya kan kadang kan gini loh, kebencian kepada gereja-gereja tertentu itu membuat kita alergi dengan apa yang ada pada mereka. Ada yang orang terlalu benci dengan Katolik, maka patung-patung pun lalu digiring. Maksud gereja Katolik itu buat patung tuh bukan untuk disembah, tapi karena bencinya dia dengan gereja Katolik, dia katakan, "Oh dia sembah patung begini-begini." Ortodoks pun begitu. Oh, karena kebenciannya kepada Ortodoks, semua hal yang ada di dalam Ortodoks itu digiring mengambil posisi sebagai oposisi. Ya nggak boleh begitu. Itu kan nggak adil cara berpikir begitu. Kita harus ikuti realita yang memang terjadi. Jangan ditambah-tambah. Jadi mau ada patung kayak mau, saya tanya deh, jangan jauh-jauh. Ketika di Bait Allah, patung kerup itu ada nggak sih di Bait Allah? Di atas tutup pendamaian itu? Ada. Ada nggak? Jadi patung itu dilarang nggak sih sebenarnya? Tidak. Tapi apakah bangsa Israel menyembah patung itu? Oh tidak. Tidak. Dia menyembah apa yang diekspresikan melalui patung itu. Maka orang Katolik pun begitu. Itu loh. Ya, jadi ya kadang kita terlalu alergi, Katolik alergi dengan Protestan, Protestan alergi dengan Katolik, Ortodoks alergi dengan Katolik dan sebaliknya. Nggak boleh begitu. Bagi saya ya, kalau anda nggak sepakat ya itu urusan Anda. Tapi bagi saya ya janganlah begitu. Malu kita dilihat orang. Gitu ya. Gelar maksudnya? Gelar apa tuh? Gelar tentang Bunda Maria, gelar kepada Maria itu kalian terima atau tidak? Nggak masalah. Mau digelari apa kayak lagi pula kan mereka tidak menyembah Maria. Yang kepada Maria itu hyperdulia, bukan latria.
Kamu Katolik pasti tahu itu ya. Iya, Katolik Roma. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya. Saya izin turun ya kan. Terima kasih, Salve. Ya. Itulah ya, dinamika penafsiran tuh emang begitu teman-teman. Tapi bagi saya ya itu tidak perlu diperdebatin. Kalau dia merasa lebih benar dari yang lain, monggo-monggo saja. Gitu. Tapi respect each other itu perlu. Jam berapa ini ya? Silakan Bunda Pro. Kok tidur kau, Pak? Kalau tidur ya bubuk lah di kasur. Jangan di room saya bubuk. Saya tahu suara saya tuh lembut, jadi buat Bapak ngantuk ya kan. Tapi jangan kayak gitu kali ya. Silakan kita. Halo kita. Halo, Cek layar ya teman-teman. Ya silakan. Shalom Kak Elia. Ya salam. Mau tanya ini Kak, pandangan Alkitab terkhususnya dari Perjanjian Baru tentang perceraian yang nikah lagi tuh bagaimana sih sebenarnya? Sampai ini saya tidak memandang secara kesamaratakan ya, tapi di mana saya pergi misalnya ke kota A, saya bergereja, pasti saya menemukan itu bisa ditoleransi nikah lagi karena bercerai hidup seperti itu. Sebenarnya menurut kebenaran firman Tuhan itu bagaimana sih pandangannya cerai hidup terus menikah lagi itu bagaimana? Dan yang saya temukan pasti alasan pendetanya adalah toleransi atau lain halnya seperti itu, kasihan atau daripada kumpul kebo atau daripada atau bagaimana lah begitulah. Jadi menurut saya mau tanya pandangan teologis, pandangan yang Alkitab yang sebenarnya tentang perceraian hidup dan nikah lagi itu sebenarnya bagaimana Kak? Ya 1 Korintus 7 ayat 10. Ayat 10. 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Udah jelas, ya jangan nikah lagi. Tapi gimana kalau misalnya sudah terlanjur? Ya kalau dia sudah terlanjur, dia minta ampun sama Tuhan melalui gereja dan jangan bercerai lagi. Tetap lanjutkan. Gitu. Ya. Jadi nggak boleh. Alkitab tuh nggak boleh. Nggak ada toleransi ini itu tuh nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau memang sudah terlanjur itu terjadi, yang pihak yang berkaitan harus minta ampun atas dosa-dosa mereka, maka Tuhan akan mengampuni mereka dan jangan cerai lagi. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Kalau begitu bagaimana tentang sudah tahu ini kita tidak mengurusin dosa orang ya, cuman maksudnya sebagai etika dalam gereja itu kalau tahu orang itu kumpul kebo tapi dikasih pelayanan itu kita sebagai gembala salah nggak sih Kak? Dosa itu semua pelayan itu pasti punya dosa. Mau Iya. kumpul kebo kayak mau bohong kayak mau apa kayak itu dosa. Ya. Tapi gereja bisa memberi sanksi. Sanksinya dengan cara apa? Ya tidak bisa melayani itu bisa. Atau tidak menerima komuni juga bisa. Ya sanksi-sanksi itu perlu agar buat mereka jerah. Gitu. Jadi ada yang kasih menyetop di pelayanan, ada yang tetap lanjut, ya nggak masalah. Tergantung sebenarnya komunikasinya bagaimana. Apakah memang dia masih melakukan dosa itu atau tidak. Nah itu kebijaksanaan gereja demi marwahnya gereja itu sendiri. Oke.
Satu lagi ya Kak ya tentang ini, eh, banyak yang memakai senjata ini gembala saya sendiri sih yang ngomong boleh cerai karena perzinahan seperti di perjanjian baru. Itu bagaimana Kak? Nggak boleh. Tetap nggak boleh ya? Nggak. Siap. Oke. Sehat selalu Kak Eliat. God bless you. Terima kasih. Makanya sebelum nikah tuh carilah pasangan yang benar-benar baik. Jangan terburu-buru karena orang udah nanyakan kapan nikah, lalu kamu buru-buru nikah. Siapapun nggak apa-apa, ku nikahi aja lah, ku kawinkan aja. Jangan begitu. Cari pasangan tuh yang bener, ya yang benar-benar yang memang ya saling suka, saling mencintai, saling bla 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 segala macem lah. Biar hidupnya bagus, biar benar. Halo Kevin. Halo Kakak Elia, Shalom. Ya, silakan mau tanya apa? Nah, saya mau tanya ini kan tentang pelelangan di dalam rumah ibadah di gereja-gereja. Karena ada beberapa gereja pada saat ibadah dia melaksanakan dikatakan boleh itu melaksanakan yang namanya pelelangan. Tapi ada juga beberapa gereja yang menolak bahwa pelelangan di gereja itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, menurut pandangan Alkitab yang benarnya itu seperti apa? Karena yang ngomong sendiri ini pun itu adalah seorang pendetanya sendiri. Ya kalau lagi dalam liturgi ya nggak bisa lah. Mana ada melelang dalam liturgi? Apain kau lelang dalam liturgi? Itu nggak bisa. Tapi kalau setelah liturgi selesai, setelah ibadah selesai, menggunakan gereja sebagai tempat untuk tempat pelelangan. Tapi pelelangannya pelelangan apa dulu? Kalau yang hal-hal yang bertujuan mengumpulkan dana untuk membangun gereja, mensupport gereja karena jemaatnya berkumpul di gereja saat itu, silakan saja, nggak masalah. Tapi dalam liturgi ya lelang nggak bisa. Ngapain kau lelang dalam liturgi? Ya nggak bisa kalau itu. Tapi setelah liturgi selesai, baru boleh. Dan itu pun harus dilakukan dengan tertib. Jangan merusak apa yang ada dalam gereja. Karena kita itu harus menghormati Allah. Yang kita percaya ada di sana. Jangan dilecehkan itu liturgi. Jadi kalau ada pendeta bilang dalam liturgi bisa melelang, sakit kau. Kau bukan pendeta. Mana ada pendeta bisa bilang di dalam liturgi bisa melelang. Pendeta sakit itu. Ya. Jadi nggak ada dalam liturgi bisa lelang. Satu lagi, kakak, satu lagi. Ini saya memiliki teman, ya kan? Pada di Alkitab itu kan ada tertulis alam sudah mengatakan kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang. Nah, tetapi teman saya bagaimana dia ini memiliki rambut yang panjang tetapi mengambil sebuah pelayanan. Ya janganlah berambut panjang, ngapain? Laki-laki tuh berambut pendek aja, nggak usah panjang. Karena udah nggak zamannya lagi rambut panjang. Rambut panjang tuh rambut yang kalau segini itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah yang kayak perempuan tuh ya jangan. Itu kan jadi sandungan. Diikat kayak apa segala macam, ya jangan lah. Gitu ya, karena rambut itu penudung bagi kepala perempuan. Rambut yang panjang itu penudung bagi perempuan. Gitu ya. Jadi jangan, nggak boleh. Tuhan Yesus rambutnya panjang. Oh, Tuhan Yesus rambutnya panjang karena mereka itu nazir. Karena mereka itu adalah rabi-rabi. Memang di masa itu bukan hanya anjuran, itu wajib. Bagi Tuhan Yesus yang adalah seorang rabi. Gitu. Ya, gitu ya Kevin ya. Oke kakak, terima kasih banyak. Oke, ya. Jadi janganlah berambut panjang. Ya biasa-biasa aja lah. Saya dulu pernah buat rambut saya mau jadi panjang. Rontok-rontok. Artinya rambut saya jadi tipis. Nggak usah lah. Kayak gini aja lah kata opungku. Biar apa?
biar biar betul. Tap-tap layar ya, biar mantap. Ya, silakan Aflet Benu. Ya, Shalom. Selamat malam, Kak Elia. Saya Silakan. mau tanya tentang baptisan ini. Soalnya ada beda pendapat. Ada yang baptis harus menggunakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan harus baptis dalam nama Tuhan Yesus saja. Yang benarnya yang mana ini? Yang membaptis dalam nama Tuhan Yesus saja itu sesat. Harus baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Itu perintah langsung dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19. Nggak ada baptislah mereka hanya dalam nama Tuhan Yesus, itu nggak ada itu. Ya, jadi yang membaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, dibaptiskanlah kamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesat. Bukan hanya salah, sesat. Kamu menolak kebagaimanaan Allah. Tapi kalau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu mengikuti Kristus. Itu baru benar. Jadi nggak Iya, ada pandangan-pandangan tuh, nggak ada. Oneness Tapi itu dia- Pak, bidat itu Pak. Iya, tapi mereka menggunakan ayat Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38 kalau tidak salah. Waktu Petrus membaptis orang bertobat menggunakan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, dibaptiskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus di sana itu bukan dalam pengertian materinya atau forma yang digunakan, Pak. Materi yang digunakan tetap dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa dikatakan dalam nama Tuhan Yesus? Itu karena pemberitahuannya general mengenai Kristus. Ngapain dibaptis dalam nama Tuhan Yesus? Ya, Kisah Rasul 23 ayat 18. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, perintah baptisan dalam nama Yesus Kristus itu belum ada, Pak. Nggak ada. Itu cuma bagaimana sebenarnya Petrus itu mau menghantarkan pembaptisan. Kamu mau harus dibaptis di dalam nama yang mereka kenal, yaitu nama Yesus. Tapi ketika prakteknya dilakukan itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam nama Yesus. Kalau hanya di dalam nama Yesus itu bertentangan dengan apa? Dengan ucapan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 28 ayat 19. Gitu ya, jadi nggak ada pandangan ini itu, nggak ada. Baptisan itu materinya, caranya boleh beda, materinya harus sama. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, gitu. Ya, karena itu meterai, Pak. Ya, 1 Yohanes 5 tentang Yohanikoma, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau hanya dibaptis di dalam nama Kristus, berarti yang bersaksi atas baptisan itu cuma 1. Ngerti? Ya ngerti. Tadi di mana yang 3 yang bersaksi itu? Ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes. Bentar ya. Satu Yohanes 5 ayat 7, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Gitu. Itu ya, kalau hanya dalam nama Yesus berarti saksinya hanya Yesus dong. Iya, iya. Oke. Oke, Ya. makasih. Yap, Tuhan berkati ya. Silakan Sagas. Halo, selamat malam Kak Elia. Malam. Salam. Iya, sempat tadi dengar mengenai perceraian. Tadi Kak Elia bilang perceraian itu mutlak dilarang, betul ya? Betul. Tapi di dalam Alkitab juga tertulis ada bahwa boleh bercerai asal karena zina. Kecuali karena zina. Kecuali karena zina. Nah, itu penafsirannya Kecuali bagaimana? karena zina itu bukan legitimasi pembolehan perceraian. Itu statusnya mereka.
Statusnya yang diungkapkan, bukan legitimasinya. Ya. Kita baca ya. Legitimasi. Matius. Perceraian itu bicara tentang status, Kak Elia. Makanya baca semua. Baca ayat Alkitab tuh jangan penggal, jangan potong. Matius 19 nih, ya. Ya, ayat 9 ya. Markus. Paralelnya Markus 10 ya. Matius, Markus 10. Ada ya. Markus 10 ayat ayat 10 ya. Kata mereka sudah di rumah. Murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika istrinya menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Jadi statusnya, kalau menceraikan berzina, kalau menceraikan berzina. Lihat paralelnya dalam Matius 18. Ayat tentang perceraian. Nah, ayat 9. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ingat ya, kecuali karena zina. Siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Itu statusnya. Kalau dia menceraikannya, berarti dalam pengertiannya itu dia menceraikan istrinya karena zina, maka ia berzina. Kecuali karena zina, lalu berkawin dengan perempuan lain, ia berzina. Berarti Ini agak lawannya. membingungkan. Ya Agak memang sangat membingungkan. Jadi kalimatnya itu kan barang siapa yang mencari istrinya kecuali karena zina. Itu seolah-olah memberikan pengertian bahwa boleh bercerai asalkan kedapatan berzina salah satunya. Enggak. Kecuali karena zina itu bukan legitimasi kamu dibolehkan zina. Kalau kamu mengatakan itu diperbolehkan zina, itu akan menentang ucapan Yesus di dalam Markus, di dalam Matius yang sama, Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi tidak boleh diceraikan. Dengar dulu, tidak boleh diceraikan manusia, itu udah mutlak nggak boleh. Bukan. Tetapi yang di bawah itu berbicara apa? Kalau di atas dikatakan tidak boleh, ke bawah tuh udah nggak boleh. Menafsir Alkitab itu begitu. Kembali ke ayat yang tadi Kak Elia bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan ya. Nah, sekarang kita bagaimana kita bisa mengukur suatu pernikahan ini adalah sesuatu yang dipersatukan Tuhan? Ya makanya sebelum menikah, Anda harus berkomitmen dengan pasangan Anda. Kalau Anda sudah berani melangkah ke mimbar gereja, berarti Anda sudah punya komitmen untuk bersatu. Itu dari pihak secara manusia. Tetapi yang dipersatukan, standar apa yang kita gunakan untuk mengukur ini dipersatukan Tuhan? Ya pernikahan itu Pak, pernikahan itu melalui gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Apakah melalui semua gereja. Orang yang menikah di gereja itu sudah pasti dipersatukan Tuhan? Ya ketika dia datang ke gereja, meminta restu gereja, dia meminta restu Tuhan enggak? Bukankah gereja itu adalah instrumen yang Tuhan pakai untuk memberkati manusia atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gereja? Itu tolak ukurnya ketika kamu datang ke gereja, kamu sedang datang kepada Allah untuk meminta kamu dipersatukan dalam sakramen, di dalam restu yang ilahi. Agar ada apa? Ada saksi, dui ganda saksi. Jadi jangan bilang apa standarnya. Jangan katakan begitu. Ada orang yang ke gereja, menikah di gereja, tapi secara iman
itu nggak percaya. Enggak, saya tidak mempermasalahkan apa imannya kuat kayak lemah kayak bagaimana kayak tidak. Tapi ketika dia datang ke gereja, dia komitmen ke gereja, hendak mempersatukan dirinya di dalam pernikahan itu, dia meminta restunya ilahi, maka tompangan tangan dari hamba-hambanya Allah itu adalah meterai bagi pernikahan itu. Makanya apa yang Jadi telah di situ dipersatukan, sudah dikatakan dipersatukan Tuhan berarti. ya persatukan Tuhan. Karena rahmat itu, rahmat tabisan itu diberikan oleh Tuhan Yesus turun-temurun ke rasul-rasulnya, ke pendeta-pendeta dan semua orang. Jadi jangan bilang apa indikatornya disatukan ketika sudah ditumpangkan tangan oleh pendeta dan di dalam nama Allah yang kudus. Itu meterai, karena Roh Kudus itu nggak seperti angin puting beliung datang memberkati kamu. Dia memakai manusia. Dan ketika kamu diberkati, kamu mengimani pemberkatan itu. Dan ketika kamu mengimani pemberkatan dan penyatuan itu, lantas mengapa kamu mencerai-beraikan itu? Jadi tidak ada pembolehan perceraian itu, tidak ada. Jadi jangan bilang cerai itu boleh apa segala macam karena ini enggak. Ya, sebab Meskipun ada orang-orang yang menggunakan alasan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu ayatnya tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi mereka merasa bahwa bukan ayat mereka itu tidak yang dipersatukan harus Tuhan. menyesuaikan. Dengar. Bukan ayat itu yang menyesuaikan mereka. Jadi ketika mereka begini cocok-cocokkan ayat itu ke hidup mereka, enggak. 2 Enggak, maksudnya Timotius gini, 3, bukan dengar itu. dulu saya. 2 Timotius 3 ayat 16, firman itulah yang mengatur kita. Jadi ketika firman itu katakan begini, ya harus begitu. Jadi nggak ada, karena dia nggak sesuai dengan begini, karena dia nggak begini, maka ini nggak Maksud saya berlaku. begini, Itu tidak ya, ada, itu. saya lihat salah tangkap. Maksudnya begini, mereka merasa mereka menikah itu adalah sebuah keterpaksaan, sebuah Ya, makanya saya katakan begini, Pak. tekanan. Ketika Anda sudah berani melangkah ke mimbar gereja, nggak ada istilah terpaksa apa segala macam tuh, nggak ada istilah begitu. Kalau memang nggak suka, katakan jangan menikah. Karena pernikahan itu bukan mainan. Kalau misalnya Ketika Anda sudah, mengatakan, misalnya ada yang hamil di luar nikah lalu dipaksakan untuk bertanggung jawab, ya itu lalu dalam, konsekuensinya dia hamil di luar nikah itu karena keinginan mereka nggak berhubungan badan. ya betul, lalu sudah Ya dipaksakan untuk bertanggung sudah, jawab, berarti tapi mereka dalam sendiri perjalanannya yang mau. waktu, dalam perjalanan waktu Mereka menikah, sendiri yang mau, maka mereka dengan tidak begitu, bahagia. bukan Mereka, masalah bahagia atau tidak bahagia, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat itu. Dan konsekuensi dari perbuatan dosa mereka itu, yaitu sanksinya. Bukan karena mereka begini lalu nggak bahagia, lalu begini, lalu itu kamu jadikan alasan untuk pembolehan pemisahanmu. Untuk apa kamu mempersatukan tubuhmu dengan orang yang tidak kamu sukai? ya sebenarnya tidak ingin Nah dipersatukan, justru itu masalahnya. Ya tetapi jangan karena lakukan kalau tahu. kehamilan itu mengantar mereka untuk sampai ke pernikahan. Ya, Jadi ini karena konteks, mereka melakukan itu karena mau kan, saling mau kan. ya konteksnya berbeda-beda. Setiap orang punya masalah berbeda-beda. Ya, Ada yang pokoknya saling ketika sama-sama mereka mau. sudah datang kepada gereja, mereka meminta Tuhan memberkati mereka melalui gerejanya, tidak boleh pisah. Anda bilang boleh pisah apa, itu urusan Anda yang bertanggung jawab sama Allah, bukan saya. Saya tidak mau bilang itu tuh, karena tugas saya bukan mau mencocok-cocokkan firman Tuhan kepada telinga setiap orang. Ya, tidak bisa. Kamu mau katakan ini begini, ketika sampai kepada gereja, pendeta tumpang tangan, rahmat itu masuk kepada mereka, dipersatukan dalam sakramen. Jangan dipisahkan. Nah, lalu misalnya konteksnya ada sudah, Nggak ada pengecualian, Pak. Saya bilang nggak. seandainya sudah ada yang berpisah terus menikah lagi, ada gereja yang memberkati pernikahan kedua, Itu salah. bagaimana tanggapannya? Itu salah. Ya dia jangan bercerai lagi. Itu salah. Dan itu Tapi yang sebelumnya memberkati mereka itu, sama-sama tahu kebenaran, yang sudah tahu. memberkati itu Ya, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Dia harus berhutang kepada Allah atas perbuatannya itu. Saya tidak menghakimi, hanya firman yang menghakimi. Saya mengatakan itu salah, saya tegas mengatakan itu salah. Tapi Tuhan yang akan menghakimi kenapa dia memberkati yang begitu. Saya tidak menghakimi, Tuhan yang menghakimi.
Oke Kak Elia, thank you ya Kak Elia ya. Ya. Ya, Tuhan berkati Kak. Kiranya jawaban Elia Miron hari ini bukan hanya didengar, tetapi direnungkan dalam hati kita, seperti renungan harian yang menuntun langkah orang dewasa dalam iman. Mari hidup dalam kasih Kristus, tetap setia, dan menjadi terang bagi sesama. Tuhan memberkati dan menguatkan iman kita.